Halo teman-teman, selamat kembali bertemu bersama saya di video pembelajaran pemrograman web. Nah, untuk video pembelajaran kali ini di sini saya akan coba bahas terkait fungsi dan objek di JavaScript, teman-teman. Oke, di sini saya coba share screen kan terlebih dahulu slide presentasinya. Nah, teman-teman, karena di sini kita akan belajar terkait fungsi dan objek di JavaScript, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi itu apa sih ya di JavaScript itu dan objek itu apa di dalam JavaScript itu. Jadi dalam JavaScript fungsi itu didefinisikan sebagai bagian subprogram ya. Kalau misalkan bagian utamanya program, berarti di bawahnya itu ada subprogramnya yang bisa kita panggil di bagian lain kode kita. Jadi kita punya beberapa fungsi itu. Nanti kita bisa panggil fungsi itu atau kita bisa panggil fungsi itu sendiri atau nama lainnya itu adalah fungsi rekursi. Nah, di dalam fungsi itu, di dalamnya itu ada yang namanya serangkaian pernyataan atau statement. Ya, statementnya itu berada dalam blok fungsinya. Jadi, ketika kita memanggil fungsi itu, nanti kita itu akan memanggil, menyuruh apa yang ada dikerjakan di dalam blok fungsi itu. Nah, di JavaScript sendiri, fungsi itu dapat menerima dan selalu mengembalikan nilai, walaupun si fungsinya tidak apa tidak mengembalikan, nanti yang dikembalikannya itu nilainya itu undefined ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di dalam JavaScript, fungsi itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada fungsi declaration, teman-teman ya. Untuk yang pertama ini, fungsi declaration ini dibuat menggunakan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsinya. Nah, kita bikin dulu kata kunci functionnya, terus kita tulis nama fungsinya. Setelah kita tulis nama fungsinya, kita masukkan parameter. Parameter ini artinya inputan yang atau nilai yang kita masukkan gitu ya ke dalam fungsi ini. Supaya nanti si fungsinya itu dieksekusi di blok statement ini, teman-teman. Kurang lebih kita tulis fungsinya dulu, nama fungsinya, lalu parameter hingga statementnya. Oke, tidak berlama-lama kita coba terlebih dahulu praktiknya bagaimana ya, teman-teman. Boleh dibuka terlebih dahulu juga JavaScript-nya, teman-teman. Visual Studio Code-nya, mohon maaf. Nah, seperti ini, teman-teman. Langkah yang pertama kalau kita lakukan di sini adalah kita tulis kata kunci function, ya. Lalu kita tulis nama fungsinya, misalkan fungsi penjumlahan, ya. Kita berencana menjumlahkan sesuatu, ya, menjumlahkan angka. Setelah itu kita tulis parameternya, teman-teman ya. Setelah kita tulis nama fungsinya, kita masukkan parameternya, misalkan parameter A dan parameter B. Karena untuk menjumlahkan itu minimal ada dua angka ya, teman-teman. Nah, habis itu kita kasih curly bracket kayak gini. Nah, di dalam blok ini kita masukkan nilai yang dikembalikannya ya atau statementnya. Kita tuliskan kata kunci return kayak gini. Habis itu kita jumlahkan A ditambah B kayak gini. Habis itu bagaimana cara kita manggil fungsinya? Nah, untuk kita memanggil fungsinya, kita bisa gunakan yang namanya document write, teman-teman ya. Document write supaya nanti hasilnya muncul di blok HTML atau di browsernya ya, teman-teman. Nah, document write, terus kasih kurung buka kurung tutup, tanda kutip, terus kita tahu kita tambahkan kode apa namanya HTML-nya kayak gini, teman-teman. Nah, oke. Supaya nanti bisa muncul di browser. Habis itu, setelah kita isikan, kita tambahkan di bagian tambah-tambah ini fungsinya yang mau dipanggilnya yaitu namanya penjumlahan ya. Untuk parameternya, kita akan menjumlahkan angka 3 ditambah angka 6 misalkan ya. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita coba run sebentar. Kita coba run hasilnya teman-teman sebentar. Nah, kita coba run. Oke, di sini nilainya masih NaN ya, teman-teman. Berarti di sini ada kesalahan sepertinya. Ya, kita cek di sini dulu. Oke, returnnya sudah betul jumlah. Oke, teman-teman. Sepertinya ini ada kurang ini nih. Nah, di sini kita coba tambahkan aja.
hasil penjumlahan kayak gini ya. Oh, ini jangan pakai tambah lagi ya. Kita masukkan argumennya aja. Jadi kita masukkan angkanya aja karena nanti kita itu akan mengeksekusinya di sini ya teman-teman. Habis nulisin fungsinya, kita masukin nilai parameternya aja, nggak pakai operatornya ya. Oke, habis itu kita coba run. Jangan lupa di save dulu yang tadi. Nah, habis itu kita coba run, maka hasil penjumlahannya bernilai 9 teman-teman ya. Nah, ini untuk declaration function atau fungsi deklarasi. Yang kedua, ada yang dinamakan sebagai fungsi ekspresi. Kalau fungsi ekspresi itu hampir sama kayak fungsi deklarasi, kita tuliskan nama fungsinya, lalu kata kunci fungsi dan parameter. Tapi kita buat menjadi sebuah variabel, teman-teman ya. Di bagian depannya itu kita ada kata kunci variabelnya. Bedanya di situ. Lalu habis itu kita tulisin nama fungsinya itu apa, lalu kita tambahkan kata kunci fungsi dan parameternya. Di bagian bawah kita masukkan statementnya ya, atau blok fungsinya. Oke, kita coba praktikan teman-teman. Nah, ini untuk fungsi expression, kita coba praktikan di Visual Studio Code. Nah, kita akan bikin fungsinya fungsi pengurangan. Berarti const, ya, berarti konstan berarti variabel ini. Const, nama fungsinya misalkan pengurangan, ya, kayak gini. Habis itu sama dengan function. Nah, habis function itu, tadi itu kita tuliskan parameternya, ya. Parameternya kurung kurung tutup. Parameternya A, B, C, D ya, C, D. Habis itu kita kasih curly bracket. Nah, di dalam sini kita masukkan nilai kembaliannya atau return value-nya. Misalkan C dikurangi D, kayak gini ya. Karena kita akan mengurangi bilangan. Nah, untuk menampilkannya di browser, kita copyin aja nih yang tadi penjumlahan. Ya, kita blok, kayak gini. Kita Ctrl C, kita Enter, kita Ctrl V. Nah, dokumen write-nya ini dirubah dari hasil penjumlahan menjadi hasil pengurangan ya. Nah, ini nama fungsinya juga diubah jadi pengurangan. Berapa ya dikurangi? 9 dikurangi 6 lah, kayak gitu ya. Kita save, kita coba run hasilnya. Nah, 9 dikurangi 6 hasilnya yaitu 3 ya, teman-teman. Ini untuk fungsi ekspresi. Selanjutnya, fungsi berikutnya ada yang dinamakan sebagai row function ya. Di sini tuh masih mirip kayak fungsi ekspresi ya, penulisannya kita kayak bikin variabel lagi. Tapi nanti nggak ada kata kunci fungsi, adanya yaitu tanda panah ya atau row. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba praktikan ya. Oke, kita coba praktikan terlebih dahulu untuk row function-nya. Nah, tadi kita udah belajar pengurangan. Sekarang kita coba bikin fungsi perkalian ya. Perkalian. Habis itu kita tulisin nama fungsinya sudah ya, perkalian. Lalu teman-teman tinggal masukin parameternya ya. Parameternya tadi huruf C sama D. E sama F sekarang. Habis tulisin parameter, teman-teman tambahkan arrow dengan cara menambahkan sama dengan tanda lebih dari. Habis itu kasih curly bracket. Nah, di dalam sini tinggal masukin return value-nya ya. Return apa yang mau dikembalikan? Berarti perkalian antara E kali F. E dikali, kali itu pakai bintang, kali F kayak gini ya. Habis itu titik koma. Nah, kita untuk memunculkannya hampir sama kayak tadi ya, teman-teman. Coba apa namanya? Copyin lagi dari dokumen write ini, kita enter. Habis itu kita tulis hasil perkalian. Ya, di sini tulis juga perkalian. Perkalian berapa? Misalkan perkalian 10 kali 6 ya, kayak gini. 10,6 berarti. Di situ kita coba run hasilnya. Nah, 60 ya, betul. Oke, setelah kita belajar raw expression, nah di sini juga disebutkan teman-teman ya, bahwasannya fungsi itu ada yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai. Kalau yang fungsi di JavaScript itu memang semuanya mengembalikan nilai ya. Bisa mengembalikan sebagai angka lagi atau sebagai logika dan lain sebagainya. Adapun jika fungsi tersebut dibuat tidak mengembalikan nilai, maka hasil nilai kembaliannya itu undefined ya.
Dan ketika kita mau mengembalikan nilai dalam fungsi itu, kita tambahkan kata kunci return ya, diikuti oleh nilai yang ingin dikembalikan. Seperti itu teman-teman ya. Seperti tadi yang saya coba jelaskan itu adalah fungsi yang memberikan nilai kembaliannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini cara memanggil fungsinya seperti ini ya teman-teman. Sebetulnya hampir sama. Kalau ini dipanggilnya itu dalam bentuk variabel ya teman-teman. Kalau tadi saya dipanggilnya fungsinya itu pada proses pencetakan di browser ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sedikit dijelaskan lagi ya. Bahwasanya dengan cara mengembalikan nilai itu teman-teman tuliskan nama fungsinya, terus tambahkan nilai parameternya, nilai atau argumennya ya, kayak gitu. Lalu setelah kita tahu cara memanggil fungsi, selanjutnya saya juga akan coba jelaskan terkait objek di JavaScript. Objek di JavaScript bisa kita bayangkan seperti sebuah mobil, teman-teman ya. Mobil itu pasti punya ciri-ciri atau karakteristik ya, dan juga punya perilaku ya, atau sifatnya kayak gimana ya, atau apa sih yang bisa dilakuin sama mobil itu. Nah, dalam JavaScript, kalau misalkan karakteristik itu dalam objek itu dinamakan sebagai property. Mobil ini pasti punya nama, ya. Mobil ini punya model, mobil ini punya beratnya, dan mobil ini punya warnanya, ya. Lalu, mobil ini juga bisa berjalan, bisa bergerak, ya. Bisa dikendarai, bisa berhenti. Itu adalah sebuah sifat, ya, teman-teman, atau perilaku. Nah, itu tuh method kalau di dalam objek itu, teman-teman. Jadi, objek itu adalah sebuah variabel, teman-teman ya, atau wadah yang menyimpan nilai. Nilainya berupa properti dan fungsi atau metode. Nah, di sini dicontohkan ada sebuah variabel car. Namanya, isinya yaitu mobil Fiat. Nah, mobil Fiat ini sebetulnya dia punya ciri-ciri yang lebih rinci gitu ya. Makanya kita bisa merincikannya itu dalam bentuk objek, di mana di objek itu ada properti dan metodenya. Nah, properti itu tersusun dari key and value. Key itu adalah ciri-cirinya, value itu adalah isi dari ciri-cirinya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, apa sih perbedaan properti dan method? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, properti itu adalah ciri khas dari objek atau variabel ya. Sedangkan method itu adalah perilaku dari objeknya. Properti itu adalah ciri-ciri atau karakteristiknya. Kalau method itu adalah perilaku atau sifatnya dari sebuah objek gitu. Nah, untuk membuat method, teman-teman bisa membuatnya dengan cara mengisikan nilai value dengan sebuah fungsi teman-teman ya kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba buat eh, objeknya yang berisi properti dan method. Gimana caranya? Oke, kita coba praktikan di sini teman-teman ya. Misalkan di sini saya punya fungsi ya, saya punya objek par siswa ya, siswa. Nah, siswa ini kita kasih curly bracket ya. Siswa ini pasti punya nama ya. Namanya misalkan, oke, takut salah saya, coba lihat dulu. Oke, namanya misalkan Tantan, kayak gini ya. Habis itu kasih koma, Tantan pasti punya kelas ya. Kelas berarti kelas 12 IPA 4, misalkan kayak gini. Nah, ini yang dua ini adalah properti. Ya, ini ciri-ciri dari siswa yang ada di sekolah. Siswa itu adalah objek, teman-teman. Dia punya ciri-ciri, punya perilaku juga ya, atau punya sifat. Nah, ini untuk propertinya. Kalau method itu yang ini, teman-teman ya. Di sini saya coba berikan ciri dulu. Ini properti. Ini properti. Nah, di bawahnya saya buat lagi. Ini method ya. Untuk metodenya, pertama Tantan itu bisa menulis, berarti kita tulis menulis. Titik dua, function. Nah, kita kasih kata kunci function. Habis itu kasih kurung buka, curly bracket kayak gini. Nah,
Tantan itu apa namanya? Bisa menulis. Berarti di sini kita tuliskan aja, kita cetak ya di konsol log. Kayak gini teman-teman. Nah, Tantan bisa menulis. Tantan bisa menulis kayak gini. Habis itu kasih titik koma di belakangnya. Nah, selain bisa menulis, Tantan juga bisa berhitung ya. Nah, di sini berhitung, berhitung. Nah, kasih titik dua, kasih kata kunci function, kasih kurung buka, kasih curly bracket. Nah, kita kopikan dari konsol yang atas ini aja. Ctrl V. Nah, Tantan bisa berhitung di sini ya. Nah, kita save. Oke, di sini sebenarnya ada yang salah, teman-teman. Kesalahannya, oke, pakai koma ya setelah metode yang pertama ke metode yang kedua itu. Dah. Nah, ini adalah properti yang ini ya, teman-teman. Nama Tantan kelas 12 IPA 4. Sementara metodenya itu atau perilaku itu bisa menulis dan bisa berhitung ya. Jadi ada dua metodenya juga. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara memanggil properti dan metode tersebut. Caranya, teman-teman tinggal tambahkan nama dari objeknya, diikuti dengan nama properti atau metodenya. Ya, oke. Pertama-tama kita panggil atau akses propertinya dulu ya di konsol log. Kita klik kanan, kita klik inspeksi. Habis itu teman-teman pergi ke konsol, habis itu tulis console log ya, console.log. Nah, lalu karena kita mau manggil properti, teman-teman tuliskan nama objeknya misalkan siswa dot nama kayak gini ya. Siswa dot nama, udah kayak gitu aja. Kasih kurung tutup. Nanti, oke. Console log siswa dot nama. Siswa is not defined. Oke, kita refresh dulu ya teman-teman. Nah, perlu di refresh dulu ini ya. Console log kurung tutup siswa dot nama. Nah, nanti akan muncul isinya itu, isi dari propertinya bernama Tantan. Selanjutnya kita juga coba akses apa namanya metodenya. Kalau metodenya teman-teman tinggal tuliskan nama apa namanya nama objeknya siswa ya siswa dot berhitung. Terus tulisin nama metodenya siswa berhitung. Kurung tutup enter. Nah, Tantan bisa berhitung. Seperti itu teman-teman ya. Dan berikut ini adalah sumber yang saya jadikan referensi terkait pembuatan video pembelajaran ini. Untuk video pembelajaran pemrograman cukup sekian, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.